Si ibu memanggil anak-anaknya pulang untuk membuat kimchi. Putri tertua mengatakan pada ibu dia terlalu lelah hari ini. Kenapa harus pulang hari ini? Putri kecil itu juga benci harus melakukan pekerjaan berat ini untuk ibunya. Hanya putri kedua yang paling mendengarkan ibunya. Tapi bagaimana mereka bisa menduga bahwa ibunya telah didiagnosa menderita kanker paru-paru stadium akhir. Dan hanya 3 bulan untuk hidup. Aku ingin menghabiskan sisa waktunya dengan kalian. Dia juga mengatakan kepada mereka untuk rukun di masa depan. Misun tidak mengerti mengapa ibunya membuat begitu banyak kimchi di musim panas. Semua orang lelah bekerja sepanjang hari. Tapi masih harus membantu ibunya lakukan ini malam hari. Jika ibu benar-benar bosan sendirian, cari hal lain untuk dilakukan. Kemudian ubah kebiasaan buat kimchi ini. Sebagai putri tertua, kata-katanya seperti itu buat ibunya sangat marah. Bahkan suaminya pun merasa sikap tak Misun baik. Meskipun kali ini ibu melakukan agak banyak. Tetapi pada akhirnya, bukankah itu untuk kita? Kau akan sangat menyesal ketika ibu pergi. Sudahlah, ku tak akan menyesalinya. Mungkin anak-anak itu tidak pernah berpikir bahwa ibu mereka akan meninggalkan mereka. Mungkin setiap orang terbiasa diasuh oleh ibunya sepanjang hidupnya. Beberapa bulan yang lalu, sang ibu harus bangun dan mengemudikan tram 2 jam sehari sebelum putri sulungnya pergi bekerja. Setelah dia pergi bekerja, sang ibu harus menjaga cucu kecilnya untuk makan dan minum. Kemudian ajaknya ke bas. Kemudian juga membantu membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Setelah semuanya selesai, dia harus kembali untuk membuka toko kecilnya sendiri. Hari ini, karena sangat lelah sehingga dia menyebabkan cucunya jatuh. Tak disangka, nenek anak itu mengeluh. Anak itu jatuh membuat sang ibu merasa sangat sedih. Namun sikap sang putri membuat hati sang ibu hancur. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu gila? Bahkan jaga cucu pun tak bisa kau lakukan, mengapa jadi seperti ini? Hei, menantu. Apa yang ingin kau katakan? Ini semua salah ibu. Misun. Semua kesalahan ibu. Di hari kedua, sang ibu tidak ingin ke rumah putri sulungnya. Misun dengan bodohnya ajak putrinya menunggu bas. Tetapi dia tidak tahu bahwa ibunya mengawasi dari jauh. Tetapi pada hari-hari tanpa ibu, makan pun menjadi masalah. Dia tidak punya pilihan selain mengirim anak itu ke rumah ibunya. Tapi Chen Song baru saja keluar dari pekerjaan, si ibu bergegas membawa anaknya pulang. Yang lebih membuatnya marah, ibunya tak membuat nasi untuk cucunya. Chen Song tidak punya pilihan selain memasak mie instan untuk putrinya. Tapi terus seperti itu juga bukan itu caranya. Hari itu dia pergi ke mall dan membelikan ibunya 1 set pakaian. Mengetahui putrinya kelemahan si ibu, dia mengajari putrinya untuk meminta maaf di depan ibunya. Dengar kata-kata cucunya, si ibu yang langsung menangis. Melihat luka di kepala anak itu, hatinya sangat sakit. Dia juga tahu apa maksud menantu laki-lakinya. Katanya dia tidak akan peduli dengan urusan mereka di masa depan. Tetapi di malam hari, ia naik bas pertama di pagi-pagi sekali ke rumah putri sulungnya. Ketika sang putri melihat ibunya, dia tidak bisa menahan diri. Dia memeluk ibunya dengan erat dan terus meminta maaf. Ibu. Aku hanya punya ibu. Yeshu takut putranya maksanya merawat cucunya, jadi dia melarikan diri lebih awal. Tidak menyangka akan bertemu keluarga menantunya di keluar. Lalu si nyonya keluarga menantu mengejarnya seperti orang gila. Dia segera angkat bicara. Cepat atau lambat kau pun harus kembali, mengapa bersikap gitu? Kedua wanita itu harus merawat cucu mereka. 3 hari terakhir ini sangat lelah, tetapi tidak bisa mengeluh. Melihat si nyonya keluarga menantu berbicara seperti itu, dia langsung meledak. Dabin bukan cucumu kan, nama belakangnya Sun. Kita semua neneknya, aku tidak datang kau sudah khawatir. Ketika melihat si ibu marah, si ibu mertua kaget dan tidak bisa berkata-kata. Dia juga mengatakan dia tidak peduli dengan orang yang kurang ajar ini.
Jika dia dianggap pikir bodoh dan kurang ajar, aku seharusnya biarkan cucu dirawat oleh si nenek yang berpendidikan baik ini. Pakaian dicuci di mesin cuci. Saat mengeringkan pakaian, jangan biarkan pakaian kusut, harus mengocoknya hingga rata. Masih ada 5 baju menantu Sun yang belum disetrika. Tolong cepat setrikanya, itu baju putramu. Itu hal yang benar untuk dilakukan, aku akan pulang. Nyonya, Nyonya. Lihat tumpukan pekerjaan menunggunya di rumah. Yeshu benar-benar menyesali mengapa dia membuat marah mertuanya. Cheng Song tahu bahwa ibunya menghina ibu mertuanya lagi. Dia marah sampai menangis. Sangat sulit untuk mengundang ibu mertuanya ke sini. Kenapa ibunya tak tahan? Waduh, apa yang harus dilakukan? Akhirnya setelah berdiskusi, mereka meminta maaf kepada ibu mertua. Pasun juga menyiapkan 100 bunga mawar untuk keluarga mertuanya. Dia tahu betapa sulitnya mengurus keluarga mertunya selama bertahun-tahun. Dia sangat tidak bertanggung jawab. Jadi ingin meminta maaf dengan tulus kepada Ibu Minsu. Yakin bahwa setiap wanita akan sebahagia seorang gadis muda saat menerima bunga. Tapi Yeshu di sisi lain penuh dengan keengganan. Meski marah, tetap dia bebas. Pada hari kedua, dia berpakaian pagi-pagi sekali dan bersiap untuk pergi bermain golf. Tak disangka, keluar dia menemui Ibu Yong. Kali ini, dia tidak pernah berani menggertak Ibu Yong lagi. Tapi juga berikannya syal yang baru dibelinya ke leher Ibu Yong. Lalu dia berbalik dan pergi dengan senyum di wajahnya. Perubahan mendadak Nyonya Sun membuat Ibu Yong tertegun. Tapi yang paling disayangi si ibu adalah putri keduanya. Mei Li bukan anak kandung tapi paling berbakti. Saat musim berganti, dia akan membeli pakaian musiman untuk ibunya. Tapi ibu tidak ingin memakai yang baru. Karena bukan ibu kandungnya, dia lebih sayangi Mei Li daripada yang lain. Si ibu tiba-tiba merasa tidak enak badan hari ini. Ingin pergi bersama anaknya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Memanggil putri tertuanya tetapi katanya dia bepergian dengan ibu mertuanya hari ini. Memanggil putri keduanya, tetapi putri kedua akan pergi ke pertemuan, jadi dia serah. Pada akhirnya hanya harus cari putri bungsu Sohee. Tapi Sohee curiga ibunya membuat alasan untuk membuatnya kekencan buta, jadi dia menolak. Ibu yang tak berdaya itu harus pergi ke rumah sakit sendirian. Ketika dia mengetahui dia menderita kanker paru-paru stadium akhir, dengan sisa hidup hanya 3 bulan, dia tercengang. Bagaimana dia bisa yakin ketika dia pergi seperti ini? Putri sulung menjalani kehidupan yang kacau setiap hari, putri bungsu belum menikah. Dia juga berjanji akan menjaga anak putri keduanya. Bagaimana bisa dia meninggalkan mereka? Begitu sampai di rumah, ibunya pergi ke kamar Sohee. Tanyakan padanya bagaimana keadaannya dengan si pemimpin redaksi dan kapan dia berencana untuk menikah. Tapi Sohee mengatakan bahwa dia tidak memiliki rencana untuk menikah sekarang. Ternyata sang ibu telah gagal dalam pernikahannya. Dia tidak akan pernah membiarkan putrinya menikah dengan pria yang bercerai. Tetapi agar putrinya menemukan suaminya sebelum dia meninggal, sang ibu harus menyetujui keduanya untuk menikah. Di luar dugaan, Sohee mengatakan bahwa dia akan tinggal bersama ibunya selama sisa hidupnya. Ibu menjadi khawatir ketika dia mendengar ini. Kau berumur 32 tahun tapi masih meminta uang dari Kak. Tak hanya tanpa pekerjaan. Menulis novel sudah 10 tahun tapi masih belum ada yang berkembang. Jika aku meninggal, siapa yang kau bergantung? Kata-kata ibu langsung menusuk hati sakit Sohee. Jadi ibu dan anak itu bertengkar hebat. Si ibu sangat menyesal karena dulu dia memanjakan putri bungsunya. Sore harinya, putri kedua datang mengunjunginya. Sang ibu menyuruh Mei Li untuk bergaul dengan ibu kandungnya nanti. Melihat karakter suamimu, ku tahu dia akan jaga anak-anaknya dengan baik di masa depan. Namun Mei Li bersikeras agar anaknya diasuh oleh ibunya. Si ibu tahu hanya putri angkatnya yang paling mencintainya. Dia adalah satu-satunya yang membuatnya merasa nyaman. Yeonso cari ibunya hari ini. Di satu sisi, dia datang untuk berterima kasih kepadanya atas kerja kerasnya membesarkan Mei Li selama ini. Di sisi lain, katakan padanya bahwa dia akan kembali ke Amerika untuk hidup di masa depan.
jadi ingin memintanya untuk terus menjaga keluarga Meili. Ibu menganggap ini lelucon. Salahkan Yeonso, bagaimana bisa dia begitu tak ampun, sangat sulit hubungan antara keduanya jadi tenang seperti sekarang. Mengapa kau terus meletakkan beban di pundakmu? Saat berbicara, sang ibu secara emosional mulai batuk tanpa henti. Yeonso melihat wajahnya putih dan merasa itu tidak benar. Tapi sedetik kemudian, ibunya batuk darah. Hei, Kak. Aku tidak bisa melakukannya. Aku lelah. Baru sekarang Yeonso menyadari bahwa kak iparnya sakit parah. Dia suruh kak iparnya untuk pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Ibu Yong kemudian berkata bahwa dia tidak berniat pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Putri tertua harus mengundurkan diri karena anaknya. Sekarang dia menggilai karena rumah kumuh itu. Putri keduanya punya reaksi kehamilan yang parah. Putri bungsu menemukan objek untuk dinikahi. Segera harus menikah. Jika menunggu meninggal di rumah sakit, dia sebaiknya menyelesaikan masalah di rumah. Dengan begitu dia bisa pergi dengan lebih tenang. Ketika putri sulungnya mengetahui bahwa ibunya hanya memiliki waktu 3 bulan untuk hidup, dia terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa ibunya akan meninggalkannya. Bahkan tidak bisa membayangkan hidup tanpa ibu. Bagaimana bisa dia menghidupi seluruh keluarganya setelah ibunya pergi? Yang aku inginkan adalah kau bahagia dan dewasa sesegera mungkin. Setelah ibunya pergi, dia adalah dukungan adik perempuannya. Sekarang Meili hamil, dia harus merawat tubuhnya dengan baik. Hal terpenting sebelum dia pergi adalah pernikahan Sohee. Sebagai kakak tertua, dia harus menggantikan ibunya untuk menghidupi keluarga ini. Mama. Misun mengira orang tak berguna sepertinya bagaimana bisa menggantikan ibunya. Misun yang tak berdaya memanggil suaminya. Dia tidak berpikir dia layak menjadi putri ibunya. Beberapa hari yang lalu, dia masih marah pada ibunya karena membuat kimchi. Sekarang mengerti mengapa dia ingin membuat kimchi di musim panas. Chen Song juga tidak bisa menerima kenyataan ini. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah merawat anaknya dengan baik. Agar Misun di rumah sakit merawat ibu mertuanya dengan baik. Menatap wajahnya yang tirus. Misun menyesali mengapa dia tidak lebih mencintai ibunya selama bertahun-tahun. Jaga saja dirinya setiap hari. Dia tidak pernah menyebutkan betapa sulitnya bagi ibunya. Di sisi lain, Sohee dengan senang hati memilih pakaian untuk pernikahannya dengan pacarnya. Sanyu ingin membersihkan rumah untuk ibu mertuanya. Jadi di musim dingin lebih baik tetap hangat. Sohee sangat tersentuh oleh perhatian pacarnya. Dia bahkan tidak sebaik itu pada ibunya sendiri. Pada malam hari, lihat lampu belum dinyala, Sohee mengeluh bahwa ibunya tanpa ampun. Putri yang lain menikah, ibunya sibuk mempersiapkan. Tapi ibunya hanya makan dan tidur. Dia tidak tahu bahwa ibunya sekarang disiksa karena reaksi obat yang merugikan. Setelah menenangkan diri, pertanyaan pertamanya adalah tentang persiapan pernikahan Sohee. Ada juga kesehatan Mei Lio. Hari ini, Taejo mengetahui ibu mertuanya sakit dari ayahnya. Yeonso menyarankan dia untuk tidak memberitahu Meili tentang hal ini. Tapi Taejo berpikir bahwa jika dia tidak memberitahu Meili sekarang, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Dia tidak ingin ada penyesalan di hati istrinya. Kemudian dia pergi ke kantor istrinya. Di sisi lain, Sohee mengetahui kabar ibunya di rumah sakit dari pegawai toko. Jadi kedua putri itu mati-matian lari ke rumah sakit. Tapi sebelum dia bisa melihat ibunya, dia dihentikan oleh kakaknya. Ketika ketiga saudara perempuan itu tenangkan diri untuk bertemu ibu mereka. Ibu tidak bisa menahan air matanya. Maafkan aku, Bu. Aku tidak tahu ibu sakit. Sohee menangis dan menghambur ke pelukan ibunya. Meili juga tidak bisa mengendalikan emosinya. Mereka bertiga berpelukan erat. Saat ini, Taejo juga datang di depan ibu mertuanya. Ibu mertua meraih tangan menantunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Taejo tahu apa arti ibu mertuanya. Adalah mempercayakan Meili kepadanya.
Meili tahu dia anak di panti asuhan. Tapi lalu dibesarkan oleh seorang ibu yang baik hati. Dia tak boleh beristirahat hanya karena hamil. Dia seharusnya menghabiskan lebih banyak hal daripada Misun dan Sohee.